warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama channel Pak Guru Ian ya. Di sini kita akan membahas tentang sistem otot ya teman-teman ya. Kita tanpa menyadari bahwa setiap manusia setiap saat itu membutuhkan otot untuk bergerak. Ya teman-teman, mengapa kita bisa menendang bola? Ada yang tahu jawabannya? Semua bisa menendang bola ya, kecuali ikan nggak bisa. Kalau manusia pasti bisa semua. Kemudian saat berolahraga, jantung kita berdetak dengan sangat cepat. Dapatkah kamu langsung mengontrol sesuai keinginanmu? Berhenti, udah jangan berdetak. Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Oke, tapi kalau menendang bisa ya. Kita mau nendang kapan waktunya bisa kita kontrol ya. Oke, sekarang kita pelajari lebih jauh yuk. Kenapa bisa seperti itu? Setelah ini saya yakin pasti teman-teman akan paham. Baiklah teman-teman, setiap manusia pasti mempunyai otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot menggerakkan rangka dengan cara melakukan kontraksi dan relaksasi teman-teman. Nah di sini ada gambar ya, ini tubuh ini saya zoom ya. Nah ini otot semua teman-teman ya. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya juga banyak sekali otot gitu ya, penuh dengan otot. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pada saat kontraksi otot memendek ya, seperti di gambar itu ya. Otot memendek, kita ngangkat tangan kita ini otot memendek. Sedangkan pada saat relaksasi otot menjadi mempunyai otot. Jadi maksudnya itu otot ini mulai mengecil ya teman-teman ya, ini salah ketik ya gitu. Kemudian dengan melakukan kontraksi dan relaksasi, otot menarik dan merenggangkan rangka. Jadi kalau ini ya relaksasi itu berarti dia nyantai ya, dia merenggang untuk rangkanya jadi longgar, lemas lagi gitu ya. Kemudian otot terdiri dari sel-sel otot teman-teman, seperti ini ya bentuknya sel otot ya. Bentuknya seperti ini, dari sel-sel otot seperti ini. Kemudian dari sel-sel otot, kumpulannya itu membentuk serabut otot. Ini serabut otot yang ini ya teman-teman ya. Saya zoom sebentar. Nah ini serabut otot seperti ini ya. Seperti ini ya. Kemudian serabut otot bergabung menjadi satu, menjadi sebuah otot teman-teman, atau daging. Jadi otot itu strukturnya itu dari sel-sel otot, kemudian serabut otot, baru menjadi otot atau daging ya teman-teman ya. Perlu diingat ya, jangan salah ya. Jadi dari sel-sel otot, serabut, baru membentuk otot atau daging. Baiklah teman-teman, semua manusia itu pada dasarnya itu ototnya terdiri dari 3 bagian teman-teman ya. Yang pertama itu otot luring yang ini. Otot luring ini. Kemudian otot polos yang ini ya. Dan otot jantung. Jadi ada 3 teman-teman ya. Kita belajar lebih jauh ya teman-teman. Kita mulai dari otot lurik teman-teman. Baik, inilah otot lurik teman-teman. Otot lurik disebut juga otot rangka. Mengapa disebut otot rangka? Karena otot ini melekat pada rangka teman-teman ya. Jadi ototnya lurik itu melekat pada rangka ya. Sel otot lurik berbentuk panjang. Inti selnya banyak dan terletak di tepi dan memiliki bagian terang gelap yang tersusun secara teratur. Nah, contohnya ini ya teman-teman ya. Ini saya otot lurik teman-teman ya. Inti selnya yang ini ya. Misalnya ini. Nah, ini inti sel. Ini panjang-panjang ya. Dan banyak ya inti selnya ya. Itu teman-teman ya. Sel otot sering disebut sel otot ini, otot lurik ini sering disebut otot sadar. Nah, mengapa disebut sadar? Karena otot ini bekerja di bawah kesadaran. Jadi otot ini bekerja ketika ada perintah dari kita teman-teman. Kalau nggak ada ya nggak bisa kan gitu. Contohnya tadi ya yang seperti ditanyakan di awal, ketika kita menendang bola maka kita bisa mengontrol kapan kita akan menendangnya.
ketika kita berjalan kita bisa mengontrol, berhenti, jalan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sadar, maksudnya itu keinginan kita, sesuai keinginan kita. Contohnya ini ya, mengangkat kaki ya. Ini saya gambar kaki ini ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya otot polos teman-teman ya. Otot polos berbentuk seperti gendong. Inti selnya hanya satu teman-teman. Terletaknya juga di bagian tengah. Sel otot sering disebut otot tidak sadar. Nah, ini beda ya. Kalau yang tadi sadar, sekarang tidak sadar. Karena kita tidak menyadari ketika otot ini bekerja. Nah, mengapa disebut tidak sadar? Karena tidak menyadari kalau bekerja. Contohnya apa teman? Contohnya adalah gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik nggak sadar ya. Kemudian termasuk paru-paru itu juga nggak sadar dan dia bergerak terus. Nah, ini gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah contoh otot polos selnya di sini nih. Di selnya ya, ini bentuknya seperti ini, gelondongan ya. Gelondong. Lanjut. Sekarang kita menuju ke otot jantung. Udah belum ya? Nah, otot jantung. Sel otot jantung itu bentuknya mirip otot lurik, tetapi hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah. Ini ya teman-teman ya. Oh. Nah, ini teman-teman. Nah, ini intinya di sini. Ini satu ya, di tengah ya. Tengah seperti otot polos. Sel otot jantung hanya terdapat pada jantung, jadi dia khusus teman-teman, nggak ada di setiap bagian, dia khusus di jantung dan berfungsi pada proses pemompaan darah. Dia fungsinya memompa darah teman-teman ya. Otot jantung juga bekerja di luar kesadaran kita. Nah, ini menjawab yang tadi ya, pertanyaan tadi ya. Jadi otot jantung itu tidak bisa kita kontrol teman-teman. Dia bekerja berdasarkan apa, aktivitas kita kan gitu ya. Oke, jadi bedanya itu ya, bentuknya tadi beda, ada yang panjang gelondongan, kemudian ototnya yang pertama tadi adalah dengan kesadaran, yang lurik, yang polos, dan yang jantung tanpa kita sadari teman-teman ya. Kemudian inti tadi tadi yang pertama banyak, yang lurik di tepi, kemudian polos satu di tengah, dan yang jantung juga satu di tengah teman-teman ya. Kemudian sistem kerja otot. Teman-teman masih ingat Adrai atau Deddy Corbuzier itu besar-besar ya ototnya ya, atau binaraga itu ya, para olahraga binaragawan itu. Nah, sebenarnya otot semua orang itu bisa teman-teman kayak gitu ya, dengan syarat apa? Dengan syarat harus berolahraga ya. Jadi otot kalau diberikan gizi yang sesuai kebutuhannya, kemudian didukung dengan olahraga yang setiap hari olahraga yang khusus untuk otot, maka otot itu bisa mengembang menjadi besar teman-teman ya, kayak binaraga itu ya. Tapi itu latihannya setiap hari teman-teman ya. Kemudian otot sinergis dan otot antagonis. Apa itu otot sinergis dan tadi katanya 3 ini maksudnya adalah sistem kerjanya. Kalau tadi kan jenis-jenisnya. Otot sinergis dan otot antagonis. Otot yang bekerja secara sinergis, ada juga yang bekerja secara antagonis. Antagonis itu berarti berlawanan. Kalau sinergis itu berarti gini gambarannya teman. Sinergis dulu ya. Kalau ototnya bekerja bersama-sama, jadi kalau tegang ya tegang semua gitu ya ibaratnya ya, itu berarti dia disebut sinergis teman-teman ya. Jadi satu klon ya, satu ikatan gitu ya. Tapi kalau yang antagonis itu berarti kalau ada yang satu tegang, yang satu melemah, gitu. Contohnya apa kalau yang di antagonis ini? Otot bicep dan tricep itu di lengan itu teman-teman ya. Coba diangkat, ditaruh ini kayak binaraga itu,
nanti yang atas pasti mengembang, yang bawah pasti mengecil. Lah itu namanya bertolak belakang atau antagonis teman-teman. Baiklah teman-teman, saya kira cukup ini ya materi untuk sistem otot. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan dibagikan. Komentar juga boleh, nanti teman-teman mau pesan materi apa, tulis saja di komentar. Insya Allah jika ada waktu akan kami buatkan. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.